Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Erinda Sastri, NIM 220320403. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Digestif sebagai video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Ridiharto, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pengertian pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa makanan yang dicerna. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Macam-macam proses pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Saluran pencernaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rongga mulut atau kavitas oris. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, serta langit-langit mulut. Fungsi mulut adalah 1. Jalur bagi keluar masuknya udara. 2. Menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman yang akan masuk ke tubuh. 3. Berperan penting dalam menunjang aktivitas untuk berbicara. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Faring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Faring terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama nasofaring, 2 orofaring, dan yang ketiga tubae stachius. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang membungkus faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan ini melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah, dan bergabung dengan jantung atas ujung lambung. Esofagus ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu suatu gerakan yang meremas-remas yang akan mendorong makanan menuju lambung. Yang keempat, lambung atau gaster. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung juga dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu daerah kardia atau memanjang, daerah fundus atau melingkar, dan daerah pilorus atau menyerong. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan yang dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida, dan lipase gastrik. Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berfungsi sebagai alat pencernaan secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Usus halus berupa tabung ini yang panjang sekitar 670-760 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari kurang lebih 0,25 cm. 2. Jejunum atau usus kosong kurang lebih 7 meter. 3. Ileum atau usus penyerapan kurang lebih 1 meter.
Yang keenam, usus besar atau kolon. Usus besar adalah salah satu usus yang menyusun sistem pencernaan. Diameter besar sendiri bisa mencapai 6 cm. Tapi, meskipun ukurannya lebih besar, ukuran usus besar tidak terlalu panjang, yaitu rata-rata hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Usus besar atau kolon ini terdiri dari 4 lapisan penting, yaitu mukosa, submukosa, mucularis propria, dan serosa. 7. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10 sampai 15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum sendiri adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar, atau bisa disebut juga dengan BAB. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peranan fungsi penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Organ tambahan atau aksesorius. 1. Gigi atau dentil. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari email yang keras, dentil atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Namun demikian, gigi merupakan jaringan tubuh yang mudah sekali mengalami kerusakan. Yang kedua, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita untuk berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah pengendapan dan penggeseran zat kimia dalam kelenjar air liur yang berbentuk seperti batu. Batu ini dapat menghambat aliran air liur ke dalam mulut sehingga kelenjar air liur menjadi bengkak dan terasa nyeri. Gejalanya meliputi: yang pertama, nyeri dan bengkak pada kelenjar air liur; yang kedua, nyeri dan bengkak pada mulut, wajah atau leher; 3. Mulut kering; 4. Sulit menelan dan membuka mulut. Yang keempat, kantung empedu adalah organ berbentuk buah bir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Kantung empedu dapat dipengaruhi oleh batuk empedu terbentuk oleh bahan yang tidak dapat dilarutkan, biasanya kolesterol atau bilirubin, produk dari pemecahan hemoglobin. Yang kelima, pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Secara umum, gejala psikodiksta pankreas adalah mual dan muntah, diare, tidak selera makan, berat badan menurun, demam, munculnya benjolan di perut, sakit kuning, serta nyeri pada perut. Yang ketujuh, hati atau liver. Liver adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia dengan ukuran kira-kira sebesar bola rugby dan memiliki 2 bagian atau lobus kanan dan kiri. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Sekian video yang saya buat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.